Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, keamanan siber, materi W12 dan W15. Boleh di next. Oke, rekan-rekan semua, di sini kelompok 3 beranggotakan saya, Yusuf Darmawan, dengan NIM belakang 140. Saya Ridwan Raffiansyah dengan NIM belakang 144. Saya Muhammad Ranakila dengan NIM belakang 147. Saya Diozawan Aristio dengan NIM belakang 157. Dan saya Ahmad Faid Baisa dengan NIM belakang 164. Next. Oke, yang pertama di sini adalah materi W12, yaitu Building a Penetration Testing Lab, di mana kita akan mempersiapkan sebuah lab atau software-software untuk melakukan penetration testing. Boleh di next. Yang pertama adalah deploying Kali Linux as a virtual machine. Pertama, kita download dulu Kali Linux di website kali.org. Lalu pastikan kita sudah punya virtual machine-nya juga, VirtualBox Manager. Lalu kita tinggal melakukan input VirtualBox yang .vbox-nya ke dalam VirtualBox Manager. Lalu nanti akan muncul seperti yang di nomor 3, di mana kita harus memasukkan username dan password yang sudah kita masukkan sebelumnya. Biasanya kali-kali untuk default. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah getting started with Kali Linux. Di sini Kali Linux seperti Windows kita, kalau kita pencet tombol Windows, dia akan langsung muncul menu-menu seperti ini, ada terminal, ada root terminal dan lain-lainnya. Lalu untuk yang nomor 2 juga ada hardware-hardwarenya seperti untuk koneksi-koneksinya untuk ke internet dan juga untuk ke Bluetooth. Display juga ada, keyboard dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah untuk connection-nya. Di sini setelah kita melakukan setting koneksi, ketika kita input VBox-nya, kita bisa lihat di sini yang terkonek yang mana saja, yaitu yang 1 dan 3, dan yang keduanya itu never. Boleh di next. Nah, untuk di sini adalah settingannya untuk yang wired connection 1, dan kita tes ping ke www.google.com pada yang nomor 2, di mana kita mendapatkan respon sebanyak 4 dan 0% paket loss. Lalu yang ketiga adalah untuk mengecek IP address-nya. Di sini kita bisa menggunakan IP address, dan kita bisa lihat di sini ada banyak informasi-informasi yang muncul seperti iNet-nya, iNet 6, dan ETH yaitu sambungannya. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke part 4, yaitu updating repository source and package. Yang pertama itu kita melakukan update, yaitu sudo apt update untuk memperbarui daftar repository pada paket lokal Kali Linux ini. Yang kedua itu kita menggunakan perintah IP for path diberikan untuk semua, jadi updater jaringan tuh bisa tersambung. Dan yang ketiga itu kita menuliskan enter script pim my kali, jadi memungkinkan untuk memperbaiki dan menginstal serta alatnya. Jadi alatnya itu bagi menguji penetrasi untuk memperbarui paket perangkat lunak yang ada di Kali Linux. Lanjut yang keempat itu jadi kita menggunakan UX util yang versi 5.6 pada sistem yang berbasis Linux ini untuk yang Kali Linux yang memiliki backdoor untuk memeriksa dan memperbarui paket XZ utils. Jadi kita cek for XZ utils-nya. Lanjut selanjutnya. Lanjut kita yang satu setting up Kernel web aplikasinya, kita sudo apt update dan kita install docker.io. Lanjut yang nomor 2, kita lanjut kita start dockernya dan kita menjalankannya, serta setelah di start kita enable dockernya.
Yang ketiga itu kita mendownload kontainer Dockernya WebGuice Shop dari Docker yang dihubungkan menggunakan perintah tersebut. Yang keempat itu menjalankan kontainer Yoasep GUI Shop di port 3000 dengan perintah tersebut dan akan di enter dan di running. Ada hasilnya di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, jadi hasilnya setelah di enter dari yang tadi di running di port 3000 itu akan muncul tampilan websitenya seperti ini, dan setelah selesai kita stop dockernya dan disable dockernya. Boleh di next. Yang kedua kita deploying Metasploit 2 and Pure-Enable machine-nya. Yang pertama kita part satunya deploy Metasploit 2. Pertama kita download Metasploit 2 yang sudah diberikan di modul. Yang kedua kita untuk menavigasi, jadi kita mengekstraksi Metasploit 2 di file kita. Lanjut yang di nomor 3 itu kita melihat virtual machine-nya di mana file Metasploit 3 akan terdaftar sebagai file disk virtual yang ada, dan kita akan klik finish. Selanjutnya di part 2-nya ini, di part 2 konfigurasi network setting di Metasploit 2, kita akan pertama kita setting dulu di networknya di adaptor 1 dengan menggunakan nama pentestnet. Yang kedua itu kita coba kita coba run Metasploit 2 dan akan tampilan pertamanya seperti itu. Dan yang ketiga itu kita akan melakukan menggunakan username login pertama MSC admin dan passwordnya MSF admin, kemudian menggunakan perintah IP address untuk memverifikasi bahwa virtual machine menerima IP dari jaringan tersebut. Boleh di next. Lanjut ke building and development Metasploit 3. Lanjut kita pertama part 1 building the Windows server versi. Jadi pertama kita sesuai di modul kita memerlukan menginstal Vagrant di komputer kita lewat dari CMD. Yang kedua itu kita perintah untuk menginstal plugin tambahan untuk Vagrant-nya. Dan yang ketiga itu kita menggunakan Metasploit 3 di versi Windows server system untuk menggunakan Vagrant-nya. Lanjut keempat, kita ganti nama folder dari Rapid 7 itu Metasploit 3 dan konfigurasi untuk selanjutnya digunakan untuk perintah di mesin untuk login di Metasploit 3. Boleh di next. Satu, building the Windows server versionnya kita yang pertama lanjut ke konfigurasi build-nya lagi, dan yang kedua kita coba klik apakah sudah muncul di virtual box-nya manager, apakah sudah muncul tampilan dari BOSEC yang Vagrant kita unduh. Lanjut kita jalankan dan pilih mesin tersebut, kita start dan kita klik keyboard dan insert CTR alt del seperti yang ditunjukkan dalam modul. Lanjut yang ketiga itu kita Metasploit 3 itu akan login di BOSEC itu. Boleh di next. Kemudian kita setting kategori network di bagian adapter 1 sesuai yang ada di modul seperti ini. Next. Kemudian untuk part 2-nya yang ini, jadi kita ke Windows Command Prompt dulu, kemudian gunakan perintah sebagai berikut untuk memuat versi Linux dari Metasploitable 3 ke perangkat. Setelah itu kemudian kita menghapus file Vagrant file itu, kemudian diganti dengan folder Rapid 7 Vagrant / dan seterusnya dan inisialisasi konfigurasi. Setelah itu kita membuka Windows Explorer dan cari di mana letak yang tadi di save itu, kemudian kita klik kanan pada file box dan pilih Open with VirtualBox Manager. Kemudian setelah terbuka kita pilih ke setting
pilih adapter 1 dan gunakan konfigurasi yang sesuai dengan modul berikut. Kemudian yang step 3-nya itu nyalakan mesin virtual Metasploitable 3 itu dan login menggunakan username Vagrant dan password Vagrant untuk default. Setelah login, kemudian gunakan perintah IP address untuk memverifikasi apakah mesin virtual sudah menerima alamat IP di jaringan. Kemudian untuk W15, pertama kita download dulu dari link yang sudah diberikan, kemudian klik download PHD sesuai yang digambar. Kemudian pastikan mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan tautan untukan. Habis itu setelah kita melakukan download, kita buka VirtualBox dan coba setting Windows Server 2019. Kemudian kita buka setting di Windows Server 2019 dan konfigurasi network sesuai modul pada adaptor 1. Setelah itu kita klik start untuk menyalakannya. Kemudian di bilah menu mesin virtual, pilih input, kemudian keyboard. Setelah itu insert Ctrl Alt Del untuk menampilkan jendela login. Kemudian masuk menggunakan nama pengguna administrator dan kata sandi password 1. Setelah itu kemudian buka Windows Explorer di dalam Windows Server 2019. Kemudian navigasikan ke disk PC dan klik 2 kali pada disk VirtualBox GUIS Edition. Ketika jendela instalasi muncul, klik next dan pastikan menggunakan peraturan default selama proses instalasi. Setelah selesai, jangan reboot. Kemudian di dalam Windows Server 2019, klik tombol start di pojok kiri bawah dan buka Windows PowerShell. Kemudian gunakan perintah sebagai berikut untuk menetapkan alamat IP dan subnet mask statis ke adapter jaringan Ethernet. Baik, dan pada bagian ketiga kita menginstal Active Directory Domain Service dan alat manajemennya dengan menggunakan command tersebut, install /forest dengan domain name redteamlab.local. Next, dan memasukkan password. Dan selanjutnya pada part 4 yaitu membuat domain user dan akun administrator. Kita menggunakan command berikut untuk membuat 4 akun, yaitu Gambit, Rogue, Wolverine, dan SQL admin. Lalu kita membuat akun Wolverine dengan privilege tinggi dan membuat akun Wolverine memiliki privilege yang sama seperti administrator dengan menggunakan command berikut pada nomor 2. Dan lalu kita akan melakukan hal yang sama pada akun SQL admin. Pada bagian kelima, kita menggunakan command berikut untuk membuat GPO baru bernama disable AV GPO. Lalu yang kedua ini kita menggunakan command berikut untuk mendisable anti-malware service yang selalu berjalan. Dan setelah itu kita mematikan anti-malware real-time protection menggunakan command berikut pada bagian ketiga. Dan setelah itu pada bagian 4 kita mematikan Windows Defender antivirus dengan menggunakan command berikut di bagian keempat. Oke, next. Selanjutnya pada bagian kelima, aplikasi dengan administrative privilege dan execute command berikut untuk membuat shared folder on the C drive di drive C. Verify the shared folder bagian dengan membuka server manager aplikasi dan memilih file dan storage service. Dan untuk memastikan kalau kita bisa mensimulasikan cyber attack, the Kerberos feature dalam Windows, kita harus membuat service prinsip.
name atau SPN di domain controller yang Windows Server dan membuka Windows PowerShell application dengan administrative privilege dan menjalankan command seperti berikut. Nah, di sini harusnya di sini. Di sini kita buka administrative PowerShell kan, terus buka shared folder C drive, terus di bagian bawah sini kita verify shared folder dengan membuka server manager, ini SPN, dan next. Nah, pada bagian ketujuh di host komputer untuk mendownload Windows 10 Enterprise ISO file, kita pergi ke linknya dan pencet download the ISO Enterprise dan memilih Enterprise 64-bit edition. Yang bisa dilihat itu kita buat virtual machine dan jendela ini akan tampil di bagian kedua nih dengan nama Bob PC. ISO image-nya ini dan yang ISO image-nya itu yang Windows 10 Enterprise ISO yang bertipe Microsoft Windows yang berversi Windows 10 64 bit dan mengklik yes pada bagian skip unattended installation. Setelah selesai mendownload, kita akan klik pada bagian network dan apply setting berikut. Adapter 1 enable network adapter attach to internal network dengan nama Red Team Lab. Selanjutnya ini masih pada bagian installing Windows 10 Enterprise dan di sini kita memilih mau diinstal di mana pada bagian pertama, dan pada bagian kedua ini akan ditanyakan apakah kita ingin menambahkan layout keyboard kedua. Pada bagian ketiga untuk menyelesaikan setup harus diharuskan untuk terhubung ke internet. Next. Terusnya kita memasukkan username atau siapa yang akan menggunakan PC ini dan memasukkan password, dan pada saat instalasi PC ini akan restart beberapa kali. Pada bagian ketiga ini kita setting firewall, dan pada bagian keempat kita mengubah nama username dari komputer. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menginstal untuk Alice PC yang sama seperti Bob PC. Jadi di sini akan memasukkan ISO-nya dulu terlebih dahulu dan menamakannya Alice PC. Setelah itu untuk yang bagian network kita ganti adapter satunya menjadi internal network dan dengan nama Red Team Lab. Selanjutnya di sini kita merequest ping ke 192.168.42.40 dan seperti yang terlihat hasilnya seperti itu. Dan untuk yang kedua di sini kita menambahkan domain dari komputer kita, memasukkannya ke Red Team Lab lokal dengan perintah add computer domain name Red Team Lab lokal dan merestart komputer. Kita adding client to domain, jadi kita memasukkan akun kredensial dari administrator dan lalu kita login untuk akun Alice menggunakan Rogue. Setelah itu ini kita menggunakan VirtualBox yang lain dan kita login lagi juga menggunakan Red Team Lab administrator. Terus setelah kita login, selanjutnya untuk yang step kedua ini klikkan sharing folder. Jadi kita bentuk menjadi administrator Red Team Lab Gambit dengan kode seperti ini. Selanjutnya di sini kita membuat folder shared data dengan sintak mkdir share data, dan setelah itu data berhasil di-sharing. Kesimpulannya di sini melalui pengujian Kali Linux kita dapat memanfaatkan berbagai alat pengujian keamanan yang sudah terintegrasi seperti Nmap untuk pemindahan jaringan, Metasploit untuk eksploitasi, dan Wireshark untuk analisis lalu lintas jaringan.
Metasploitable 2 dan Metasploitable 3 yang berperan sebagai target dalam lab ini. Menyediakan berbagai titik kerentanan yang dapat dieksploitasi, sehingga memungkinkan kita untuk mempraktikkan teknik pengujian penetrasi secara mendalam. Lingkungan jaringan telah berhasil dikonfigurasi untuk pengujian penetrasi lanjutan dengan menonaktifkan perlindungan anti-malware dan firewall di Windows Server 2019, menyiapkan mesin virtual Windows 10, serta menambahkan keduanya ke domain Active Directory. Fitur berbagi file dan printer diaktifkan, akun domain dikonfigurasi dengan hak administratif, dan folder bersama dibuat untuk simulasi serangan. Dengan langkah ini, kita siap untuk mengidentifikasi kerentanan, memahami teknik serangan, dan memperkuat sistem terhadap ancaman keamanan cyber. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.